Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Discord adalah aplikasi chatting yang didesain untuk gamers alias orang yang suka main game. Kalau hidup kalian asik dan banyak temannya, pasti bakal pakai Discord ini. Kalau yang hidupnya membosankan, biasanya pakai Slack atau Microsoft Teams. Discord ini biasanya dipakai untuk maksudnya berkomunikasi dengan berbagai komunitas yang biasa disebut server, atau bisa juga buat komunikasi antar orang alias personal chat, atau bikin drama juga bisa, karena gak jarang drama tuh berasal dari Discord. Dengan Discord, saya yang berada di Cibaduyut bisa berkomunikasi dengan orang di berbagai daerah lain, kota lain, kampung lain, negara lain, dan bahkan planet lain kalau misalnya ada komunitasnya. Asalkan saya punya perangkat yang bisa jalanin aplikasi Discord dan juga koneksi internet. Sama seperti rata-rata aplikasi lainnya, aplikasi Discord ini membutuhkan sistem operasi yang cukup baru untuk menjalankannya. Misalnya, untuk versi Android terbarunya membutuhkan minimal Android 7, dan versi Windows-nya membutuhkan minimal Windows 10. Yang berarti orang yang pakai Android versi jadul seperti Android 6 Marshmallow yang dipakai J2 Prime HP tolol, dan juga Windows jadul seperti Windows XP, auto gak bisa pakai Discord. Tapi tahukah kalian kalau ternyata ada cara bawah tanah buat jalanin Discord di perangkat dengan sistem operasi jadul? Bahkan yang jadul banget di zaman anak Gen Alpha belum ada. Sebelumnya, ide saya buat bikin video ini datang dari server Discord Gedebok Pisang Cibaduyut. Ada member yang ngasih tahu proyek Discord buat HP Java. Di situ saya jadi penasaran dan akhirnya kepikiran buat bikin video ini. Kalian bisa cek link server Discordnya di deskripsi kalau minat. Dan selain terima kasih ke member Gedebok Pisang, saya juga berterima kasih terhadap yang sudah joinnya MMA alias membership channel ini. Khusus buat yang sudah joinnya MMA alias membership, kalian berpotensi masuk TV di berbagai perangkat. Dan kali ini kalian berkesempatan untuk masuk di Discord sesuai pembahasan di video kali ini. Jadi sama aja sih masuk TV, yang penting masuk video. Selain masuk TV, member MMA juga bisa nonton video lebih awal. Jadi pas saya upload tengah malam pun kalian tetap bisa nonton. Dan nonton video khusus yang cuman MMA aja yang bisa nonton, yang eksklusif. Jadi apapun sosmed yang kalian pakai untuk komunikasi, harganya cuma 5.000. Wah, murah banget. Pertama, saya akan coba Discord for J2ME atau Java Micro Edition. Ini adalah Discord yang bisa dipakai di HP Jawa dan juga HP Symbian. Untuk menjalankan Discord for J2ME ini, kita perlu HP Java atau Symbian dan juga server proxy yang jadi jembatan antara Discord dan HP jadul kalian. Karena HP jadul ini nggak bisa langsung connect ke Discord. Sebenarnya bisa, tapi caranya ribet, harus bikin HP-nya support TLS alias keamanan yang baru. Ini harus install banyak aplikasi gak jelas dulu. Untuk HP-nya, saya bakal pakai Nokia E71. Ini HP Symbian dari Nokia keluaran tahun 2008 dan pakai OS S60 versi 3. Pertama, saya coba download dulu file jar Discord J2ME-nya di HP Android. Setelah download, saya kirim file jar Discord for J2ME-nya dari HP Android saya lewat Bluetooth. Setelah filenya sampai, langsung aja saya install jarnya. Dan setelah terpasang, saya coba buka. Di sini kita diminta masukin proxy-nya. Dan di sini dimana kita perlu perantara proxy. Untuk jalanin proxy-nya, saya perlu komputer buat cloning proyek Discord J2ME-nya. Dan setelah itu saya jalanin server dan juga gateway-nya. Pastikan HP sama komputernya satu jaringan. Setelah itu, saya bisa masukin IP komputer saya di setting aplikasi Discord J2ME-nya. Setelah setting IP, kalian juga perlu masukin akses token. Dan setelah itu seharusnya kita bisa buka Discord di HP Symbian dan Java. Ini ternyata beneran bisa. Saya bisa lihat daftar servernya dan juga bisa lihat semua pesan yang ada di channel. Kita juga bisa chatting dan kirim pesan lewat HP-nya. Saya coba login pakai Nokia E71. Dan ini beneran masuk ke Discord-nya. Buat gambar, ini harus manual pencet view attachment. Tapi ini bisa dilihat dan juga di-download. Selain kirim teks, ternyata kirim gambar juga bisa. Saya coba upload gambar screenshot dan ternyata bisa. Tapi ini tuh langsung buka browser dan masukin filenya tuh di browser. Sepertinya ini cara maksa buat implementasi upload file. Untuk fitur, ini buat fitur yang dasar itu rata-rata ada semua. Cuman kalian nggak bisa voice chat, nggak bisa nge-DM duluan, gak ada reaction, dan gak ada indikator ping. Walaupun settingnya agak ribet dan fiturnya ada yang sedikit yang gak ada, kalian bisa secara teknis nge-distort pakai HP jadul yang pakai Java atau Symbian. Selanjutnya, saya akan coba Discord Messenger. Ini adalah klien Discord yang support Windows jadul seperti Windows XP, dan bahkan ada versi yang support Windows NT 3. Mereka sampai bikin situs resminya yang tampilannya itu kayak website jadul Majapahit juga.
Sayangnya saat ini saya tidak memiliki perangkat yang pakai Windows XP, jadi saya perlu install dulu. Saya bakal coba pasang Windows XP di MacBook jadul keluaran 2009 kemarin. Ini laptop rilis di zaman Garuk Pele. Karena saya gak mau repot, awalnya saya coba ambil si Aldo SSD-nya. Udah itu saya tempelin si SSD-nya ke PC saya dan sambungin ke VirtualBox. Dan di VirtualBox saya coba install Windows XP. Gak tahu ini kesekian kalinya saya install ulang Windows XP. Untuk prosesnya ya masih sama gitu-gitu aja, cuman pilih partisi, udah itu next dan tunggu sampai beres. Ya, saya udah bosen banget ini install ulang. Dan akhirnya ini Windows XP-nya sukses kepasang. Saya langsung pasang wallpaper dan juga copy driver bootcamp-nya. Setelah itu saya cabut SSD-nya dan coba pasang ke laptopnya. Harusnya ini langsung booting ke Windows XP. Tapi sayangnya ternyata malah error. Ini saya masang SSD-nya nggak bener. Setelah saya benerin masang SSD-nya, ini bisa masuk ke harddisk-nya, bisa booting. Cuman malah langsung error. Setelah saya cari tahu, ini katanya akibat settingan harddisk-nya yang salah. Kemungkinan ini gara-gara saya pasang lewat VirtualBox. Padahal saya pakai cara yang sama di Windows 10 bisa, tapi di Windows XP malah gak bisa. Akhirnya saya coba benerin instalasi Windows XP-nya pakai MBR Fix yang katanya bisa ubah signature harddisk-nya. Tapi pas saya coba restart, ini sama aja masih error. Akhirnya saya memutuskan buat install ulang langsung di laptopnya, yang berarti saya perlu bikin bootable Windows XP pakai flashdisk. Pertama saya bikin bootable-nya pakai Easy to Boot. Saya coba bikin di Linux dan juga di Windows. Tapi sayangnya ini tuh gak mau masuk ke Easy to Boot-nya. Dan masalahnya itu ternyata mirip-mirip dengan masalah kemarin saat saya pasang Windows 10 di laptop ini. Betul, ini masalah antara BIOS Legacy dan UEFI lagi. Usut punya usut, laptop ini tuh gak mau booting ke Legacy kalau pakai flashdisk. Dia cuma mau booting Legacy itu lewat harddisk beneran atau kaset CD-ROM. Dan sayangnya Windows XP gak support UEFI dan wajib booting lewat BIOS. Di sini saya kepikiran buat bikin salah satu HP saya bisa cosplay jadi CD-ROM, karena ada beberapa aplikasi yang katanya bisa melakukan hal tersebut. Saya coba di 4 HP berbeda. Pertama saya coba pakai aplikasi Drive di Sony Xperia M2 dan G2 Prime HP tolol. Ini tuh bisa tapi cuma bisa cosplay jadi flashdisk dan gak bisa jadi CD-ROM, ya singkatnya gak bisa. Dan selanjutnya saya coba di LG G7 ThinQ dan Xiaomi Mi 8 itu juga sama. Saya coba pakai modul Magis MSD dan juga ISO Drive, ini keduanya gak bisa jadi CD-ROM dan cuma bisa jadi flashdisk biasa. Di sini awalnya saya mau surrender pencet tombol di pengaturan, pasang Windows XP di laptop ini. Akhirnya saya coba beli CD kosong. Bukan CD yang itu. Ya saya maksud itu CD compact disc, bukan celana dalam. Buat anak Gen Alpha yang nggak tahu, dulu kita tuh sering nyimpen data di piringan kaset kayak gini. Jadi langsung aja saya coba masukin ke laptopnya. Ini masih ada lubang kasetnya dan ini langsung berisik setelah dimasukin kasetnya. Tapi sayangnya ini tuh gak detect dan malah dikeluarin lagi kasetnya. Sepertinya lubang kaset di laptop ini udah gak jalan. Jadi akhirnya saya harus beli alat DVD eksternal, dan saya coba beli yang merek Smasnook. Setelah beberapa hari akhirnya barangnya sampai di Cibaduyut dan langsung saya unboxing. Ternyata saya dapetnya yang merek LG bukan Smasnook. Tapi selama fungsi sih gak masalah. Yang penting saya bisa baca dan tulis ke CD-nya. Kalau dari labelnya ini seharusnya bisa nulis karena ini tuh support CDR dan juga DVD-R. Saya langsung coba colok ke komputer dan langsung kedeteksi DVD eksternalnya. Selanjutnya saya masukin CD kosongnya. Dan ini juga langsung kedetek sebagai CD kosong. Selanjutnya saya perlu pasang Wodim. Ini tuh alat buat ngebakar CD di Linux. Untuk pasangnya seperti biasa, tinggal upgrade. Dan setelah itu kita bisa langsung lanjut bakar CD-nya. Maksud saya bukan dibakar begini. Buat anak Gen Alpha yang nggak tahu, dulu buat masukin data ke dalam CD itu adalah dengan cara dibakar alias burning. Dan setelah data di burning, datanya akan permanen ada di CD. Kecuali kalau kalian pakai CD atau DVD RW alias rewritable, yang bisa ditulis ulang berkali-kali. Untuk bakarnya setelah Wodim terpasang, kita tinggal masukin aja perintahnya beserta file ISO yang bakal dibakar ke CD-nya. Saya bakal ngebakar ISO Windows XP ke CD-nya. Setelah itu tinggal tunggu sampai beres bakarnya. Dan setelah beres ini otomatis nge-eject dan sekarang CD-nya ini sudah ada Windows XP-nya. Setelah saya masukin lagi, ini udah beneran udah ada ininya si Windows XP-nya. Dan kita bisa lanjut coba install. Langsung aja saya coba colok DVD eksternal ke laptopnya. Setelah itu coba booting. Dan untungnya ini langsung kedeteksi CD-nya dan bisa masuk ke installer Windows XP. Tapi ini tuh lama banget loadingnya. Saya gak tahu emang CD selemot ini atau DVD eksternalnya yang udah sekarat jadi lama banget. Ini tuh sampai 2 menit baru masuk. Setelah ini saya bisa lanjut pilih harddisk ya. Ini tuh kedeteksi udah ada Windows XP di dalamnya. Jadi saya harus hapus dulu partisinya dan lanjut format dan gas install lagi.
proses ulangnya ini kurang lebih sama. Bedanya karena pakai CD ini tuh lemot dan lama banget jadinya kalau dibandingin pakai flash disk. Setelah itu saya coba pasang drivernya pakai Bootcamp. Ini driver resmi Tifusat alias dari Apple Croatia langsung. Dan ini tuh sudah termasuk semuanya dari VGA, touchpad, keyboard, wifi, dan lainnya. Dan setelah beres install, langsung aja saya download Discord Messenger-nya dan copy filenya. Setelah itu bisa langsung dijalanin Discord Messenger-nya. Dan ini langsung minta akses tokennya. Itu ikutin aja instruksi di aplikasinya. Dan setelah itu akhirnya kita bisa pakai aplikasi Circle alias Discord di Windows XP. Ini tampilan aplikasinya juga khas aplikasi jadul zaman Windows XP. Bener-bener terinspirasi dari aplikasi sejenis di zamannya. Ini seperti aplikasi di masa sebelum ada Skibidi Toilet dan Tungtung Sahur kebanggaan anak Gen Alpha. Dan untuk fiturnya ini hampir semuanya work, tapi ada sebagian yang nggak jalan. Misalnya kalian nggak bisa join server baru pakai aplikasi ini. Tapi jika dibandingkan sama versi Symbian tadi, ini tuh jauh lebih lengkap dan lebih gampang juga. Namun selain itu ya singkatnya kalian bisa nyirkel di Discord di Windows XP. Kalian bisa lihat-lihat channel, chatting, dan juga lihat dan upload foto. Cuman ini sayangnya emojinya nggak kelihatan, cuman muncul kotak. Ini tuh akibat Windows XP fontnya nggak support emoji. Kesimpulannya, ternyata masih ada orang dan komunitas yang peduli dengan perangkat jadul. Sampai niat banget buat bikin distro jadi bisa jalan di berbagai perangkat dan sistem operasi jadul Majapahit. Sayangnya, semua yang kita coba tadi itu klien unofficial. Dan menurut peraturan Discord, ini tuh dilarang dipakai dan katanya bisa bikin akun di-banned. Tapi selama saya pakai alat di atas, ini aman-aman aja. Tapi jangan percaya saya sih. Apalagi kalau kalian percaya sama yang bilang PSU sabun itu aman, jangan. Menurut saya ini lebih cocok dipakai untuk iseng aja dibandingkan untuk dipakai serius nge-Discord. Karena sebagian dari klien ini juga fiturnya belum lengkap dan juga ini tuh aslinya nggak dibolehin. Tapi alat-alat klien unofficial yang tadi kita coba itu membuktikan satu hal. Bahwa sebenarnya perangkat jadul itu lebih mampu dari yang kita kira. Mereka tuh aslinya masih bisa pakai Discord. Cuman pihak Discord resminya aja yang malas ngedukung perangkat dan OS lama. Dan akhirnya komunitas yang bergerak untuk maksain bikin perangkat jadul support Discord. Itu aja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.